Halo, perkenalkan, nama saya Obedum Gair. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Fisika, kampus Universitas Musamus Merauke. Nah, saya juga merupakan salah satu anggota dari program Kemedikbud, yaitu mengajar dari rumah. Yang menjadi latar belakang kenapa sampai saya bisa mengikuti program tersebut. Nah, itu pada saat saya mendengar informasi itu melalui Kakak Bayu. Nah, dari situ saya bertanya-tanya, oh ternyata programnya itu seperti ini, belajar, mengajar anak-anak yang dari rumah pada saat keadaan COVID-19. Nah, seperti itu. Nah, karena begitu saya tertarik untuk mengambil bagian dalam mengikuti program Kemedikbud ini, mengajar dari rumah. Nah, berikut selain itu, karena menurut saya program ini gimana ya, dapat membantu saya selain saya mengajar orang atau mengajar siswa-siswa atau sekeluarga adik-adik, dapat juga membantu saya untuk belajar. Kenapa? Karena sebelum saya mengajar, saya harus kembali belajar lagi biar apa yang saya ajar itu dapat dicerna, dipahami oleh adik atau siswa yang saya ajar. Nah, seperti itu sehingga membantu saya dalam lebih semangat lagi belajar. Itu yang membuat saya suka dalam program Kemedikbud ini. Nah, terus yang berikut adalah pada hari pertama untuk Kemedikbud ini kan materi yang saya ajar itu kan tentang fisika. Saya ajar itu dari fisika itu tentang besaran pokok, apa itu besaran pokok. Nah, kepada itu adik. Nah, adik yang saya ajarkan ini bernama Rino. Dia siswa kelas 10 SMA. Nah, di saat itu saya lebih khususkan ke fisika. Nah, kenapa fisika? Karena yang saya lihat untuk konsep dasarnya dia masih belum memahami terlalu lebih dalam. Makanya saya lebih mengajarkan tentang konsep fisika dasar. Oke, jadi materi yang saya ajarkan itu tentang fisika. Fisika adalah itu ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan alam. Ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena alam. Nah, saya ajarkan kepada itu adik, ajarkan dia, ajarkan terus. Jadi pas saya ajarkan itu, saya selesai ajar, saya kasih dia contoh. Nah, contoh itu saya ambil dari kehidupan sehari-hari, lingkungan kita. Saya lihat ada contoh seperti gini. Nah, misalnya besaran pokok. Nah, besaran pokok itu kan proses sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk angka, sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, contohnya itu saya aplikasikan kepada benda-benda di sekeliling kita waktu pada saat saya dengan adik itu belajar, mengajar seperti itu. Nah, jadi waktu itu misalnya contohnya itu kecepatan, ya tentang besaran. Nah, misalnya itu kecepatan. Nah, kecepatan itu kan bisa diukur dan juga dapat dinyatakan dalam angka. Contohnya saya memberikan contoh itu pada saat dia mulai naik sepeda, terus pada saat dia mulai berkendaraan bermotor seperti gitu. Terus yang berikut, pada hari yang kedua, pada hari yang kedua tepatnya tanggal berapa ya? Nah, intinya pada hari yang kedua atau minggu kedua, saya kembali memberikan adik itu materi tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelum itu saya mencerita sedikit keunikan dari program mengajar ini. Nah, kenapa unik? Karena unik dan kayak penting gitu. Dari program mengajar ini juga dapat membantu kita untuk menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Nah, seperti gitu. Nah, kembali lagi kepada materi yang saya ajarkan pada minggu kedua. Oke, materi yang saya ajarkan pada minggu kedua itu materi gerak lurus berubah beraturan. Oke, karena di minggu lalu itu tadi kan sudah belajar tentang besaran-besaran. Nah, sebelum saya masuk ke materi tentang gerak lurus berubah beraturan, saya tes lagi dulu itu adik. Nah, saya tes dia dengan saya kasih beberapa soal. Yang soalnya itu terdiri dari pilihan ganda dan esai. Nah, soal itu membahas tentang materi-materi yang kita pelajari
1 minggu yang lalu itu tentang besaran-besaran seperti itu. Nah, jadi setelah dia mencatat, setelah dia mengerjakan soal itu, saya sambil menyiapkan materi. Sebelumnya kan saya sudah menyiapkan materi di rumah, cuma pada sampai saat di rumahnya saya harus menyiapkan materi lagi sambil menunggu dia mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Jadi ceritanya ini, saya pergi ke dia punya rumah atau siswa itu punya rumah, lalu saya mengajar di sana gitu. Hubungan dengan siswa ini adalah keluarga. Nah, setelah dia selesai mengerjakan soal dari minggu yang lalu, latihan soal, kita masuk ke materi gerak lurus beri beraturan. Nah, sedang kita belajar sambil menggunakan masker, menjaga jarak. Sering-sering juga saya memotivasi dia. Nah, gunanya apa? Biar kita jangan terlalu terfokus ke belajar terus, tapi paling tidak ada sharing diskusi antara saya dengan itu adik. Mungkin saya juga bisa membantu dia dalam mengembangkan selain ekstrakurikulernya maupun juga intrakurikulernya. Nah, seperti itu. Yang berikut, nah, pada hari yang ketiga intinya kita belajar dari GLBB, terus GLB, masuk pada hari ketiga kita belajar tentang gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ini adalah lanjutan dari GLBB. Nah, pada saat minggu ketiga atau hari ketiga mengajar, saya tetap dengan konsep belajar yang sama, itu saya memberikan ujian atau latihan soal materi-materi yang sudah diajarkan minggu kemarin. Nah, jadi kan sudah 2 minggu, makanya saya kasih itu soal dari besaran dan juga soal dari GLB dan GLBB. Nah, seperti gitu. Selanjutnya kita masuk ke gerak jatuh bebas. Ya, seperti biasa, dia sambil mengerjakan latihan soal, saya sambil mempersiapkan diri dan juga memakai hand sanitizer dan juga menggunakan masker. Seperti gitu. Berikut pada minggu keempat. Nah, pada minggu keempat itu materi kita tentang gerak parabola. Oke, intinya konsep yang saya ajarkan dari awal sampai akhir, dari minggu pertama sampai minggu kedua sampai minggu ketiga. Nah, intinya selesai minggu itu, selesai mata pelajaran itu, untuk masuk ke minggu depan akan ada latihan soal atau ujian dari materi-materi yang sudah diajarkan minggu lalu. Nah, seperti itu konsep atau metode yang saya gunakan dalam proses belajar di Kemedikbud, program Kemedikbud kemarin itu mengajar dari rumah. Oke. Yang berikutnya adalah setelah hari keempat. Nah, kita kan cuma dikasih sampai minggu keempat, minggu kelima atau ya, intinya seperti gitu. Nah, pada saat minggu yang berikut saya kembali ke rumah adik itu. Nah, kenapa saya kembali ke rumah adik itu? Saya ingin mengasih ujian berupa materi-materi yang sudah diajarkan kepada adik itu selama 4 minggu atau 5 minggu dalam bentuk esai atau pilihan ganda. Nah, saya kembali ke rumahnya, terus seperti biasa memakai masker dan juga menggunakan hand sanitizer. Nah, secara kebetulan pada saat mengajar itu kan saya mempunyai papan tulis. Nah, sehingga saya menggunakan papan tulis itu untuk mengajar adik itu sewaktu mengikuti program Kemedikbud ini. Nah, sampai di rumahnya dia pun sudah siap dan saya pun langsung memberikan dia selembar kertas untuk mengerjakan setiap soal yang sudah saya berikan. Sebelumnya itu soal-soalnya saya sudah siapkan. Saya print lalu saya berikan ke dia. Nah, seperti gitu. Nah, terus apa yang menjadi tanggapan keluarga mereka? Dari minggu pertama, keluarga mereka kan masih kurang apa ya, intinya mereka kan masih menjaga protokol kesehatan, artinya mereka masih menjaga jarak, terus mereka masih belum mengizinkan untuk orang pergi bertamu. Nah, namun kan saya sudah jelaskan ke mereka bahwa saya hanya mengikuti program Kemedikbud untuk mengajar dari rumah. Kan bagus kalau adik kan sekolahnya diliburkan, ada baiknya saya pergi mengajar. Nah, gitu, sehingga keluarganya masih terima.
Nah, selain itu dalam beberapa minggu kemudian keluarganya pun merasa senang. Kenapa senang? Karena saya masih mempunyai kemauan untuk mengajar adik itu. Nah, terus dilihat-lihat bahwa kemampuan adik itu meskipun tidak terlalu maksimal, tapi fisikanya sudah lumayan mantap. Nah, konsep-konsep dasar lah paling tidak sudah lumayan mantap. Dia juga sudah bisa mengerjakan soal-soal fisika, meskipun baru biasa dibilang itu tingkat bawah atau intinya yang masih di kelas-kelas bawah, mungkin masih SMA kelas 10. Kelas 10 bukan tingkat-tingkat nasional atau tingkat-tingkat universitas, tapi masih dalam tingkat-tingkat SMA, soal-soal yang seperti gitu. Tapi puji Tuhan dia bisa mengerjakannya. Terus yang berikut yang disukai orang tua itu artinya orang tua itu merasa senang karena selain mengajar, gimana ya, mereka keluarga itu kayak tertarik juga untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, kan awalnya ada yang masih acu-acu meskipun mereka masih melarang untuk ada orang yang bertamu. Tapi setelah pada saat saya mengajarkan, saya menggunakan masker dan sanitizer. Mereka melihat itu, mereka pun tergerak hatinya untuk mau mengikuti lagi. Nah, seperti gitu. Yang berikut apa ya? Nah, setelah itu apa ya? Nah, tentang kendala-kendala. Oke, kendala-kendala yang saya alami sebenarnya bukan tentang program ini, tapi kembali ke saya sendiri karena rumah saya untuk jaraknya itu ke siswa yang saya ajarkan lumayan jauh. Kadang saya tidak terlalu tepat waktu. Biasanya kan saya tepatkan itu jam 8 kita sudah mulai belajar. Kalau paling tidak saya sering chat itu adik, saya agak terlambat, nanti kita mulainya jam 10 atau jam 12. Nah, seperti gitu. Nah, yang membuat kendala itu jaraknya jauh, terus uang bensin saya kadang menipis. Nah, sehingga itu yang membuat saya agak terlambat. Terus yang berikut, kendala yang berikut, ya seperti yang tadi saya katakan bahwa awalnya itu orang tua dari adik yang saya ajarkan itu mereka masih belum menerima tamu. Nah, itu merupakan salah satu kendala bagi saya karena kalau pada saat itu mereka tidak mengizinkan saya mengajar itu anaknya, pasti tidak mungkin saya bisa mengikuti program Kemdikbud sampai hari ini. Terus yang berikut, kendala yang berikut apa lagi ya? Nah, kendala yang berikut itu tentang jaringan di sini, jaringan di Papua. Untuk kan pada saat kita selesai mengajar pasti diambil dokumentasi. Nah, dokumentasi itu nanti diupload kan ke link yang diberikan dari pusat atau Kemdikbud. Nah, jaringan di Papua terlebih khususnya Merauke masih kurang bagus. Kadang untuk mau upload juga agak sedikit lama. Mungkin Kemdikbud bisa membantu jaringan di sini seperti itu. Terus yang berikut, membantu dalam artian ya apa ya, intinya jaringan di sini tetap baik lah seperti gitu. Terus yang berikut untuk kendala-kendala sepertinya seperti itu. Terus keuntungannya itu saya bisa mengajar, saya bisa belajar, terus saya sudah bisa bersosialisasi meskipun masih dalam lingkup kecil yaitu keluarga. Dan yang berikut, ini menjadi sebuah bekal bagi saya karena kedepannya saya akan seperti gini lagi. Nah, tujuan kita kuliah kan untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, saya sangat senang dari Kemdikbud ini karena sudah melatih saya untuk mengabdi kepada masyarakat meskipun masih dalam lingkup yang kecil yaitu keluarga. Oke. Yang berikut apa ya? Latar belakang, keuntungan, terus kendala. Intinya yang berikut, saya sangat berterima kasih kepada Kemdikbud yang sudah membuat program ini. Semoga kedepannya program ini masih bisa dilanjutkan.
Dan saya berharap proses untuk administrasinya itu gimana ya? Soalnya dari kita punya KKW ini kayak tidak jelas gitu. Awalnya kan dikatakan bulan Desember akhir bulan Desember sudah diterima uangnya, tapi pada sampai saat ini bahkan sudah masuk ke bulan Januari tahun 2021, tapi uangnya masih belum dicairkan lagi. Malahan kita disuruh membuat video lah, terus disuruh membuat isi link lah dan lain-lain, tapi sampai sekarang hasilnya uangnya belum diterima dari para pengajar. Nah, saya berharap ke depannya bisa lebih baik lagi untuk administrasi. Kalau misalnya mau untuk awal atau akhir bulan Desember atau akhir bulan atau awal bulan, ya sudah, biarkan itu aja, biarkan awal dan akhir bulan aja, tidak usah nanti diperpanjang lagi. Terus intinya jangan kayak bulan ini atau program pertama kali ini yang saya alami, karena administrasinya itu saya rasa semakin hari semakin pikir, wah ini program kayaknya tidak jelas ini, katanya bulan ini Desember tahun 2020 kok sampai 2021 bulan Januari belum lagi keluar. Nah, itu yang membuat saya sekaligus mungkin para pengajar lainnya. Oke. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kemdikbud atas programnya. Salam sukses.